Ibnu Qayyim. Inna afdhalal ibadah al-amal ala mardatil rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalika waqtu wa sifatu afdhalul ibadat fi waqtil jihad al-jihad wa illa tarkil awrat min sholatil laili wa siyamin nahar bal wa man taraka itmam sholatil fati ka ma'fi khalatil amri. Jadi gini kesimpulannya, ini saya bicara tentang amal terbaik. Amal terbaik itu menurut materi Sholihin kitab ini afdhalul ibadah. Amal terbaik itu sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang. Karena gini ya makanya gini, Rasulullah itu kan manusia paling sempurna dan memang beliau manusia sempurna, insan kamil. Itu manusia yang paling tepat ketika bicara dengan orang. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, itu beliau akan menjawab berbeda-beda. Pertanyaannya begini, ayo amali afdol, amal yang paling afdol, yang paling utama itu apa? Itu ternyata saya cari dalam banyak hadis, itu prioritas amal menurut beliau itu macam-macam. Terkadang beliau mengatakan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairul ajri, manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Tapi apa semua ulang ngaji? Enggak. Saya belajar sopo kan gitu. Jadi untuk orang tertentu amal terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajar. Orang-orang tertentu. Tapi ketika yang lain, ketika Rasulullah itu ditanya yang lain, beliau mengatakan bahwa ayo amali akabillallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian summa ayun birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayun, kemudian apa? Al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Pada tempat yang lain, amal apa yang terbaik? Jadi amal terbaik ayo amal yang akabillallah, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah admamuha wa inqalla. Amal yang sederhana tetapi rutin, dawam, istiqomah. Jadi gampangnya ya setiap hari baca Quran walaupun satu halaman. Daripada 1 bulan khatam tapi diselesaikan 2 hari, yang lain yang 28 hari tak pernah baca Quran. Itu artinya apa? Admamuha wa inqalla. Terus kemudian ada juga jawaban Allah, jawaban Rasulullah, ayo amali afdol, itu apa? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Pada yang lain itu ada birrul walidain, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang lain, nah ini yang terkait dengan kita. Amal terbaik itu apa? Amal terbaik adalah fa inna min khairikum ahsanukum qadha. Ini mungkin iso dalil penagihan. Amal terbaik itu bayar utang. Ya. Jadi orang-orang yang bener, amal terbaiknya adalah nyaur utang. Baik, golek duit, gue bayar utang. Artinya apa? Ya karena Rasulullah tahu ini orang rekor nyaur utang. Jadi maka beliau mengatakan fa inna min khairikum ahsanukum qadha. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Terus ada juga Rasulullah bersabda bahwa amal terbaik adalah al-hal al-murtahal. Al-murtahal itu apa? Membaca Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa terus sampai khatam surat An-Nas, terus diulang lagi. Itu amal terbaik. Terus pada yang tempat yang lain bahwa amal terbaik itu adalah puasa dan lain sebagainya. Jadi menurut tadi yang kesimpulan yang saya sampaikan, amal terbaik itu adalah tergantung situasi dan kondisi kebutuhan kita. Maka begini, saudara sekalian, dari pembicaraan tadi, amal terbaik jenengan di masing-masing cabang itu beda. Di masyarakat, sing NPF yang turun 2%, itu amal terbaik. Ya pertama mempertahankan NPF 2%. Ya. Terus meningkatkan yang lain.
Tapi bagi yang tadi MPR-nya itu sampai 21 sampai 19, itu berarti amal terbaik jenengan, yaitu menyelesaikan itu. Amal terbaik yang fundingnya itu jeblok, agak rendah. Ya amal terbaik cabang itu adalah bagaimana meningkatkan funding. Amal terbaik yang itu mungkin over likuiditas, itu adalah bagaimana bisa melempar dana itu. Jadi amal terbaik masing-masing cabang itu beda-beda, tergantung kebutuhan, situasi, kondisi jenengan. Dan itulah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisanya, semampunya. Itu artinya sesuai dengan situasi, kondisi jenengan. Karena apa? Karena kebutuhan kondisinya berbeda-beda. Seperti Rasulullah tadi menjawab pertanyaan, ayo amali afdol, amal apa terbaik, ternyata beda-beda. Tergantung siapa yang bertanya. Yang bertanya itu untuk bambung, kalau tahu tilik boe, karena sudah asik dengan istrinya. Jadi gini, wong lanang itu kalau terlalu sayang kepada istrinya, korban pertama itu ibu. Iya, iya, ibu itu yang paling pertama korban. Soalnya korban, pin, rukono pin. Jilat jari bojone. Ya, tapi ketika wong lanang itu sangat sayang kepada ibu, korban pertama istrinya. Wah, jadi buang-buangan, nangkep main kan buang. Jadi memang problem laki-laki itu seperti itu. Artinya apa? Ya, orang itu ternyata tergantung situasinya. Amal terbaiknya situasinya kayak apa. Nah, jadi kita laki-laki, para suami yang sudah bersuami istri, itu amal terbaik kita, ya golek nafkah sak-akeh-akeh, terus kita nafkahi keluarga kita sehingga mereka itu menjadi orang mulia. Artinya orang isini-sini menjadi apa? Isini-sini artinya apa? Karena sering outbound, agak betul ngebon itu apa? Ayo semua tukang sayur dibon ini kan ya. Itu artinya apa? Ya amal terbaik suami itu dia boleh nafkah sehingga istri kita mulia karena rantang. Nah, jadi amal terbaik itu bisa beda-beda tergantung situasi kondisinya. Dan pada satu orang itu bisa amal terbaiknya beda-beda tergantung posisi di mana. Sampai tadi ini saya sampaikan, wa afdalu fi waqti wudu'id dhaif masalah qiyam bihaqi wal istiqlal bi anil warat al mustaqab. Jadi gini, ketika ketahuan orang kita dapat tamu, amal terbaik itu memuliakan tamu. Orang mau Quran, orang sholat. Yang memuliakan tamu itu ketika kita dapat tamu. Itu amal terbaiknya. Nah, termasuk jadi amal terbaik itu seperti itu. Tergantung situasi dan kondisi. Konteksnya apa? Milopan jenengan. Jadi amal terbaik di masing-masing cabang itu berbeda. Dan secara umum begini saudara sekalian, ini kan data ekonomi nasional, deflasi itu kan sudah 15 ya. Itu jari orang ya. Deflasi itu kan berarti pengetatan ikat pinggang, duit kriwangel. Contoh duit angel mungkin ya saya mengalami. Kok iso ngalami gini? Saya itu kan peternak kambing perah. Ya, peternak kambing perah. Setiap pagi sore meres susu. Ya, susu wedhus. Sudus. Nah, dan saya kan biasa setor di Nah, itu ketika setor terakhir. Sudus itu. Ini, wah ini roti aku Pak, roti roti. Jadi Pak Budi itu biasa kan dia pengepul susu pengepul. Itu setiap minggu setor ke pabrik itu 3 ton, 3 liter. 3.000 liter maksud saya. 3.000 liter. Nah, mulai 2 bulan yang lalu sama pabrik itu dikasih kuota cuma 800. Berarti saya 2.200 liter. Wih, gak bisa disetor. Nah, kok bisa kayak gitu? Itu berarti ada masalah ekonomi. Apa masalahnya? Berarti pabrik itu iso muter apa gawe susu bubuk, ini orang iso adol. Kenapa orang iso adol? Soalnya adol itu duit, adol iso tuku. Nah itu berarti golek duit kuwi cek angel lagi. Nah itu deflasinya begitu. Aku loh,
Oh, no to Cak. Artinya apa? Ya saya kira jenengan mau renang susu tuh kayak saya ini. Iya, karena susu tuh di teman-teman peternak itu banjir-banjir. Gak terserap oleh pasar, oleh pabrik ya. Karena kita kan asalnya pabrik ya. Akibat dari bawah. Kita punya hulunya meres susune, tapi ternyata hilirnya itu susah sehingga repot. Itu artinya apa? Deflasi itu berpengaruh. Dan itu berpengaruh kepada bisnis kita. Maka panjenengan kalau hari-hari ini mungkin juga sulit untuk melempar untuk pembiayaan karena memang orang itu mau berusaha susah. Ya, itu ya maklum. Tapi bahwa inilah tantangan kita. Amal terbaik kita adalah bagaimana menjebol fenomena ini tetap eksis dalam keadaan yang serba sulit.